Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di Musqat, Jemaah Ta'lim, Majelis Ta'lim Ghuraba dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih terus kita belajar tentang nama-nama Allah yang terindah, Asma'ullahil Husna, yang Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama tersebut. Dan kita tahu setiap nama mengandung sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk beribadah dan semakin jauh dari bermaksiat kepadanya. Maka kita dituntut untuk mengenal sifat-sifat Allah dengan diantaranya melalui mengenali nama-nama Allah. Dan nama Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Asy-Syafi. Syafi yaitu maha penyembuh, ya, yaitu maha pemberi kesembuhan. Ya, dari syifa artinya kesembuhan. Dan Asy-Syafi hanya datang dalam hadis, ya. Datang dalam hadis. Dalam hadis-hadis. Di antaranya doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas washfih wa anta syafi. Ishfi anta syafi mudhhibal ba's. Ada beberapa lafal, ya, saya pilih lafal ini. Ishfi anta syafi. Anta syafi. La syafiya illa ant. Kemudian syifaan la yughadiru saqaman. Syifaan la yughadiru saqaman. Tapi ini hadisnya Nabi berdoa, saya bacakan, Allahumma rabban nas. Ya Allah rabban nas, penguasa manusia. Mudhhibal ba's, yang menghilangkan penyakit. Allah adalah penguasa manusia yang menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah asy-syafi. Ini yang jadi perhatian kita di sini. Anta asy-syafi. Yang artinya adalah maha penyembuh. La syafiya illa ant. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Yaitu sembuh secara total. Dan ini datang dalam beberapa hadis. Saya bacakan, disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau berkata telah valid dalam Sahihain dari Aisyah. Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendoakan sebagian istrinya, salah satu dari istrinya, yamsahu biyadihil yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tangan kanannya, mengusap dengan tangan kanannya, mengusap ke istrinya yang sakit. Wa yaqul, kemudian Nabi berdoa, Allahumma rabban nas, wahai ya Allah penguasa manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Washfihi wa anta syafi, sembuhkanlah dan engkau adalah sang yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Wa fi riwayatin anha, dari riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salah seorang dari kami sakit,
masahahu biyaminihi, maka Nabi SAW mengusap dengan tangan kanannya. Jadi menyembuhkan kita berdoa dengan meletakkan tangan kita di orang tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa ant syifaan la yughadiru saqama. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Abdul Aziz bin Suhaib, beliau berkata, "Dakhaltu ana wa Thabitun ala Anas bin Malik." Suatu hari saya dan anak dan Thabit Al-Bunani kami menemui Anas bin Malik. Faqala Thabit, maka Thabit Al-Bunani berkata, "Ya Abu Hamzah ishtaqait, wahai Abu Hamzah," yaitu Anas bin Malik, "sungguhnya aku sedang sakit." Faqala Anas, maka Anas berkata, "Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku ruqyah engkau dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, kata beliau, tentu. Qala Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, maka beliau pun mendoakan meruqyah dengan doa yang kita tuliskan ini. Ini datang. Jadi hadis-hadis tentang yang menunjukkan nama Allah Asy-Syafi banyak ya. Dengan lafal Asy-Syafi. Adapun dalam Al-Qur'an, datang dalam Al-Qur'an bukan dalam bentuk nama, tapi dalam bentuk sifat. Maksudnya bukan dalam bentuk Asy-Syafi, tapi dalam bentuk sifat. Yaitu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau berkata, wa idza dalam surat Syu'ara ayat 180, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara ayat 180. Yang kata Nabi Ibrahim, jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Asy-Syu'ara ayat 180. Taib, inilah makna Asy-Syafi, yaitu yang maha menyembuhkan. Dan kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa tersebut ada perkataan la syafi'a illa ant, yang artinya tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Kecuali engkau ya. Ini doa indah bagi orang yang sakit, kemudian dia baca dengan doa ini. Tetapi dia harus penuh dengan keyakinan. Makanya dia berkata Allahumma, yaitu Allahumma artinya ya Allah. Rabban nas, dia bertawassul dengan sifat rububiyah Allah, bahwasanya Allah adalah penguasa seluruh manusia. Allahumma rabban nas, mudhibal ba'si atau adhibil ba'sa, sama ini dalam riwayat mudhibal ba'si, yang menghilangkan segala bentuk penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah. Sungguhnya engkaulah satu-satunya yang maha memberi penyembuhan. La syafi'a illa ant, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kita mungkin sering baca doa ini, tapi terkadang kita kurang yakin. Kita membacanya sekedar coba-coba ya. Hendaknya kita membacanya dengan penuh keyakinan. Bukan sebagai coba-coba, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menyembuhkan segala penyakit ya. Demikian juga datang dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Allah Maha pemberi kesembuhan, seperti dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad, ishtaqait." Ya, ishtaqaita, kata Jibril, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Faqala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Qala, maka Jibril pun meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik." Sungguhnya aku meruqyahmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala perkara yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Dan aku meruqyahmu dari segala keburukan setiap jiwa dan dari mata yang hasad. Allahu yashfika, Allah menyembuhkan engkau
bismillahi arqik. Dengan menyebut nama Allah aku pun meruqyahmu, ya. Ini contoh ya. Bahwasanya Allah Maha memberi kesembuhan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, kaidah-kaidah dalam hal kesembuhan. Ini sudah? Sudah. Kaidah-kaidah terkait Allah Maha Penyembuh. Di antaranya, perhatikan yang pertama, kesembuhan dari Allah terkait ya penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit badan. Jadi ketika kita minta kesembuhan kepada Allah, bukan hanya penyakit badan saja. Orang menyangka bahwasanya ketika kita meminta kesembuhan dari Allah, kita hanya terfokus pada penyakit-penyakit badan. Padahal perkaranya tidak demikian. Allah itu Maha Penyembuh dari segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit hati. Ya. Kalau kita sedih, ya. Kalau kita gelisah, dan penyakit hati banyak. Ada sedih, ada gelisah, gundah gulana, ada pelit. Ini semua penyakit hati. Ada penakut. Ya. Kita minta kepada Allah agar menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Makanya dalam Al-Quran disebut, Al-Quran di antara sifatnya wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di hati. Jadi ketika kita minta kepada Allah, tidak terbatas pada penyakit badan saja. Tapi kita juga meyakini Allah yang menyembuhkan penyakit hati kita. Jadi kalau kita lagi hasad, yakin tidak ada yang bisa menghilangkan hasad kecuali Allah. Hasad sama orang nih. Kita nggak bisa hilang, minta sama Allah untuk menghilangkan hasad dari dada kita. Kalau kita riya, sombong, yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedih, gelisah, tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sedih kemudian dia menghilangkan kesedihan dengan berhura-hura entah bermaksiat nonton apa. Nanti setelah kemaksiatannya selesai, dia sedih lagi. Bahkan sedih mungkin lebih berkepanjangan, lebih parah. Maka yakinlah tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika sedih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesedihan, karena Allah adalah Maha Pemberi kesembuhan terkait penyakit hati maupun penyakit badan. Kemudian yang berikutnya, Allah Maha Penyembuh akan tapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Sebab-sebab kesembuhan. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Jika obat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza usiba dawa udda bari'a bi idznillah taala, maka jika obat tersebut mengenai penyakit dengan izin Allah bisa disembuhkan. Demikian dalam hadis dari Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'atil a'rab, datang orang-orang Arab Badui. Faqalu ya Rasulullah, ana tadawa ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Naam, kata Nabi, iya. Ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Perhatikan sini. Fa inna Allah lam yadha' da'an
Fa inna Allah lam yadha da'an illa illa wada'a lahu shifaan. Illa ghairu da'in wahidin. Sungguhnya tidaklah Allah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah meletakkan juga obatnya, ya. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Qalu, apa ya Rasulullah? Satu penyakit tidak ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haram. Ya. Yaitu tua, tidak ada obatnya. Orang bagaimanapun akan sampai pada ketuaan dan akan meninggal dunia. Jadi Allah Maha Penyembuh, tapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Yang ketiga, ketika berobat, di antara bentuk ikhtiar, di antara bentuk tawakal adalah berikhtiar. Yaitu berusaha mencari obat, yaitu berusaha berobat. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau ibadallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau ibadallah wala tadawu bil haram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau ibadallah wala tadawu bil haram." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Perhatikan, ini penting. Dengan yang haram. Artinya ada perkara yang haram bisa menimbulkan pengobatan, tetapi tidak diperbolehkan dalam syariat. Mungkin khamar, mungkin apa kayak yang bisa bikin sembuh, mungkin daging babi mungkin bisa bikin sembuh. Tapi kalau itu haram maka tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan wala tadawu bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Bisa pergi ke dukun sembuh, pergi ke orang pintar sembuh. Tapi percuma, Rasulullah larang. Dia sembuh secara fisik tapi hatinya rusak. Hatinya rusak karena dia berobat dengan cara yang tidak benar. Namun perlu diperhatikan, jadi dengan keyakinan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Semua yang dia lakukan, obat, dia ke dokter hanyalah sebab. Tapi yang menentukan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Betapa banyak orang pergi, dia berobat dengan berbagai macam obat tidak sembuh-sembuh. Dan betapa banyak orang, dia pasrah dan diserahkan kepada Allah, sembuh. Banyak orang yang sakit parah, kemudian mereka pergi ke Masjidil Haram, sebagian disampaikan oleh seorang ulama, sebagian orang berobat dengan iktikaf di Masjidil Haram sambil minum Zam-zam dengan penuh keyakinan tapi. Ya, maka Allah bisa beri kesembuhan kepada mereka, ya. Dan bahkan ada orang yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa sembuh dari penyakitnya. Di antara kejadian yang dialami salah seorang kawan, ya, saya kemarin baru ketemu dia. Dia terkena penyakit COVID, ya. COVID dan parah karena dia punya komorbid gula, ya. Kemudian dia saturasinya sampai 60. Saturasi sampai 60, sekarang alhamdulillah sehat. Jadi ada komorbid gula, kemudian saturasi sampai 60, ya. Kemudian teman-teman yang di rumah sakit semua pada meninggal. Tapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman juga mendoakan dia. Benar-benar doa dengan tulus. Subhanallah, sampai dia selamat, yang lain semua meninggal, dia selamat. Sampai dokternya ketika ketemu dengan dia, dokternya mengatakan, "Kok masih hidup ya?" Dokternya mengatakan sama dia, "Kok masih hidup?" Dia marah karena bilang begitu, ya. Saking mustahil dia akan selamat. Saturasi 60, ada komorbid, tapi alhamdulillah Allah bisa selamatkan. Dan itu banyak kejadian, ya. Ada teman saya juga seorang ustadz, dia ngerawat ibunya sudah mungkin 70 atau 80 tahun. Tidak mau makan, tidak mau ini, belum divaksin. Tapi subhanallah dia rawat sampai akhirnya sembuh. Sampai akhirnya sembuh. Artinya kita harus yakin bahwasanya kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaidah berikutnya harus kita sadari. Yang keempat, jika kesembuhan artinya jika kesembuhan
lambat atau tidak terjadi, yakinlah itu semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Subhanallah, sebagian orang sakit, saya bertahun-tahun, sakit lama bertahun-tahun. Dia sudah berdoa, mungkin setiap berdoa, dia berdoa Allahumma anta syafi la syifaa illa syifauk. Syifaa yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah pemberi kesembuhan, tidak ada la syafi'a illa anta, tidak ada kesembuhan penyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah diriku. Dia berdoa, dia suruh orang tuanya berdoa, suruh teman-temannya berdoa, tapi tidak sembuh-sembuh. Sekian lama baru sembuh. Yakinlah bahwasanya itu ada hikmahnya. Karena penyakit itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim penyakit ataupun keletihan atau gangguan-gangguan yang lainnya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Rasulullah menasihati seorang wanita, kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humma." Janganlah kau mencerca demam. Fa inha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Jadi mungkin saja seorang sudah berdoa, tawakal kepada Allah, sudah ikhtiar, namun qadarullah tidak sembuh-sembuh dan kesemuanya datang belakangan. Yakinlah bahwasanya semua ada hikmahnya, ada hikmahnya. Di antaranya di antara hikmah tersebut, ya, banyak, ya, di antara hikmahnya misalnya di antaranya meninggikan derajat. Mengurangi dosa-dosa yang sudah jelas. Di antaranya misalnya kalau kita mau katakan apa? Kedekatan kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah. Agar kita pandai bersyukur, tahu nikmat sehat, agar kita sadar akan agungnya nikmat sehat. Kalau kita nggak pernah sakit, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh, ya. Ya. Tapi ketika kita kena penyakit, kita dekat dengan Allah. Kita merasa butuh kepada Allah. Ya. Makanya sebagian ulama memberi ungkapan yang sangat indah. Mereka mengatakan mereka bilang Allah menimpakan penyakit badan untuk menyembuhkan penyakit hati. Untuk menyembuhkan penyakit hati. Terkadang kesombongan, keangkuhan, ujub tidak bisa hilang kecuali kalau sudah terkena penyakit. Baru segala keangkuhan, segala kesombongan, segala kegagahan sirna ketika itu. Allah sembuhkan penyakitnya. Ya. Kadang mentang-mentang, rasa mentang-mentang, ya, tidak bisa sembuh kecuali kalau sudah dikasih penyakit. Jadi perkataan indah dari sebagian ulama bahwasanya Allah memberikan seorang penyakit badan untuk menghilangkan penyakit hatinya. Ya. Demikian juga agar kita menjadi pandai bersyukur, agar kita sadar akan agungnya nikmat kesehatan. Karena kalau kita tidak sakit, kita enggak ngerti apa itu nikmat sehat. Sebab dikatakan bahwasanya sehat itu adalah tajun, adalah suatu mahkota yang ada di kepala orang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit bisa tahu itu dia pakai mahkota. Yang sehat sendiri tidak sadar bahwasanya itu adalah mahkota dia yang sedang dia pakai dalam kesehariannya. Yang bisa lihat hanyalah orang yang sakit. Oleh karenanya ini beberapa kaidah terkait dengan Allah Maha menyembuh, ya, yang harus kita perhatikan. Baik. Dari sini, ikhwan, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ketika kita berobat, kita kecenderungannya kepada sebab-sebab. Cenderung benar kalau ada sebab, kita lebih sugestinya lebih tinggi untuk sembuh. Tapi kita harus tahu bahwasanya sebab-sebab ini hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka sebab-sebab ini tidak akan hadir di hadapan kita. Dan yang menentukan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda orang kalau sudah sakit kemudian dibawa ke rumah sakit di depan dokter yang ramah, dia merasa ada ketentraman, ya. Dikasih obat, tapi dia harus yakin kesembuhan dari Allah, bukan dari dokter.
bukan dari dokter karena asy-syafi huwa Allah. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dokter juga meninggal. Dokter bahkan penyakit jantung dia sendiri kena jantung. Sebagian dokter penyakit paru dia sendiri kena penyakit paru. Dan demikianlah yang Maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita akan sebutkan sebab-sebab ya. Sebab-sebab kesembuhan. Tadi sudah. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, dia Maha menyembuhkan, tetapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Yang hendaknya kita perhatikan, yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridhan, di antara sunnah kalau kita menjenguk orang sakit, man ada maridhan lam yahdur ajaluhu, yang orang sakit itu belum ditentukan kematiannya, artinya belum datang ajalnya, belum tiba ajalnya. Kalau sudah tiba ajal percuma mau doa apapun, tiba ajal tetap meninggal. Mau obat apapun tetap meninggal. Tapi kalau orang tersebut belum tiba ajalnya, maka kita lakukan ikhtiar. Di antara ikhtiar kita doakan dia. Faqala indahu sab'a mirar. Maka yang menyenguk berdoa di sisi orang yang sakit sebanyak 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsy al-azim an yashfiyaka illa afallahu min dzalikal marad. Jadi kita di samping orang yang sakit kita mengatakan as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak sampai 7 kali. Sekali. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, yang pemilik kursi yang agung, agar menyembuhkan engkau. Sampai 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak sampai 7 kali, kecuali Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ya. Ini doa. Seperti juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallam ya, kana yaqulu lil marid, Rasulullah sallam mendoakan orang yang sakit, bismillahi turbata ardina biriqati ba'dina yashfi saqimuna biizni rabbina. Ya, dengan nama Allah, tanah dari bumi kami, biriqati ba'dina, dengan dicampur dengan sedikit air liur, yashfi saqimana, kemudian diletakkan di tempat orang yang sakit, ya, maka insyaallah sembuh biizni rabbina, dengan izin Rabb kami. Ya. Kemudian antaranya misalnya dengan mengkonsumsi, ini berdoa ya. Berdoa dengan doa-doa ruqyah ya, atau dengan doa apa saja ya. Bebas ya, yang penting kita menyertakan dalam doa tersebut Anta Syafi, ya Allah, Engkau adalah pemberi kesembuhan. Jadi doa dengan menyertakan nama Allah Asy-Syafi. Asy-Syafi. Kemudian tadi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita bacakan, ya, di antaranya Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si anta syafi la shifaa'uk anta syafi la syafi'a illa ant, ya, syifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak sampai 7 kali. Kemudian antaranya dengan konsumsi obat-obatan ya. Yang datang dalam sunnah. Secara umum obat apapun ya, Rasulullah tadi mengatakan innallaha la yadha da'an illa wada'a lahu dawaan. Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan juga kesembuhannya. Alimahu man alima wa jahilu man jahil. Yang tahu-tahu, yang tidak tahu-tahu. Yang tidak tahu ya sudah tidak tahu. Tapi secara umum obat itu banyak.
Di antaranya ada obat-obatan yang datang dalam dalil. Bukan berarti yang lainnya tidak, karena Allah meletakkan setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Namun di antara obat-obat yang mudah dikonsumsi, Rasulullah SAW sebutkan misalnya madu, ya. Misalnya madu, sebenarnya dalam surat An-Nahl 68 sampai 69. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang lebah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu." Maka keluar dari perutnya minuman yang berbagai macam ragam warnanya, fihi syifaa'un linnas. Yang pada minuman yang keluar dari perutnya tersebut adalah obat bagi manusia, yaitu maksudnya madu. Di antaranya habbatus sauda. Habbat sauda, jinten hitam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syifaa'un min kulli da' illa sam." Bahwasanya sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali sam. As-sam adalah kematian, ya. Adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Ya, demikian juga Rasulullah SAW isyaratkan pengobatan ada 3. Kata Nabi SAW, "Asy-syifa'u fi thalathah." Pengobatan pada 3. Di antaranya adalah dengan madu, kemudian dengan hijamah, dan juga dengan kai. Ya. Di antaranya dengan ini kali konsumsi obat-obatan atau makanan mengandung obat, habat soda, madu, ya. Misalnya zaitun juga, ya. Zaitun. Di antaranya zaitun, di antaranya zam-zam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innahu mubarakun, innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air Zam-Zam adalah berkah. Air Zam-Zam adalah menghilangkan rasa lapar dan air Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit. Maka tinggal kita yakin minum Zam-Zam. Tentu dengan kita berobat yang lainnya, tapi di antara obat yang diminum dengan penuh keyakinan adalah Zam-Zam. Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit, ya. Kemudian di antaranya misalnya metode pengobatan, ya. Di antaranya misalnya dengan hijamah, ya, bekam. Ini di antaranya yang kita katakan hukum asal pengobatan adalah perkara duniawi, ya. Hukum asal pengobatan adalah perkara duniawi. Silakan orang berusaha untuk berobat dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk obat kimia atau obat herbal semuanya diperbolehkan. Yang penting dibangun informasinya harus dengan ilmu. Baik obat kimia harus dengan penelitian dan ilmu yang matang daripada para pakarnya. Demikian juga misalnya obat herbal juga pun harus dengan ahlinya sehingga tidak sembarang mengkonsumsi obat yang ada, ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ketika dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyembuh, maka ini akan berdampak pada keimanannya, ya. Yang pertama, ya, dia yakin bahwasanya apapun penyakit kalau Allah berkehendak menyembuhkan maka bisa sembuh, dan itu sudah banyak buktinya, ya. Sudah banyak bukti. Dokter sudah angkat tangan, segala obat sudah disampaikan, tidak bisa menyembuhkan, tapi ketika seorang bersandar kepada Allah, Allah bisa menyembuhkan penyakit, ya. Karena Dialah Maha penyembuh penyakit. Dan sebab yang bisa menyembuhkan penyakit di antaranya berdoa. Seorang biasa saja sembuh dengan doa yang tulus, dengan doa yang tulus. Dan banyak orang seperti itu, tidak, dia sembuh dengan doa. Sembuh dengan doa. Bahkan obat-obat yang sudah dikonsumsi tidak bermanfaat, tapi dengan berdoa dengan tulus maka bisa sembuh penyakitnya, ya. Kemudian tadi kita tahu bahwasanya ketika Allah kasih penyakit dan memang belum sembuh dari kita, maka yakinlah ada hikmah di balik itu. Yang hikmah tersebut kembali baik kepada kita dengan syarat kita sabar dalam menghadapi penyakit yang Allah berikan, ya. Ya, karena kita katakan bahwasanya penyakit tersebut akan menghilangkan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat. Jangan pernah putus asa dari penyakit yang kita hadapi. Terus senantiasa berdoa kepada Allah, minta petunjuk, dan jadikan agar Allah menjadikan kesehatan yang kita alami, yang kita rasakan kesehatan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita sakit,
jadikan sakit tersebut sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa juga di antara sebab kesembuhan adalah dengan baca Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah syifa ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu merupakan syifa, obat. Jadi Al-Qur'an itu obat, bukan cuma obat batin, tapi dia juga obat penyakit badan, penyakit fisik. Dengan kita sertakan, kita pergi ke dokter sambil kita ruqyah. Baca Quran, maka akan beri kesembuhan. Bukan cuma penyakit hati, tapi juga demikian juga penyakit badan. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan dari nama Allah Asy-Syafi ya. Ketika kita berdoa jangan lupa sertakan nama Allah Asy-Syafi. Kita doakan diri kita atau doakan keluarga kita atau doa orang yang kita cintai agar Allah menyembuhkan penyakitnya, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.